Hello future filmmakers, so ada banyak pertanyaan yang masuk dengan nada yang mirip kayak gini. Gimana sih caranya bikin produksi dengan low budget tapi hasilnya maksimal dan nggak malu-maluin? Jujur aja, biasanya kalau ada pertanyaan yang dimulai dengan kata gimana caranya, itu tuh idealnya jawabannya tuh teknikal banget. Jadi kayak ada urutannya kayak step 1, step 2, step 3, dan seterusnya. Faktanya, banyak pertanyaan dan permasalahan tuh yang nggak serta-merta bisa langsung selesai dengan jawaban-jawaban teknis karena solusi teknis itu tuh baru bisa efektif kalau punya pondasi pemikiran yang tepat. Jadi gimana dong? Kita bedah sama-sama ya. Let's roll! Jadi, untuk jawab pertanyaan tadi, gue mau ajak teman-teman untuk ngelewatin dulu pemikiran ini sehingga bisa nemuin berbagai jawaban teknis sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing karena gue yakin nggak ada jawaban teknis yang sama dan tepat 100%. Ada 5 skala prioritas gimana kita bisa punya landasan yang kuat untuk ngelola produksi yang low budget. Penting diingat ya, bahwa low budget itu tuh jangan semata dipikirkan atau dikunci konsepnya dengan pemikiran anggaran rendah atau bahkan tanpa anggaran zero budget. Tapi kita bisa coba ganti dengan istilah waste budget atau anggaran yang bisa kita kelola dengan lebih bijaksana. Gimana cara kelolanya? Dengan cara menempatkan skala prioritas. Ini hal yang seringkali terlupakan dari seorang filmmaker karena biasanya mereka tuh terkonsum banget oleh idealisme, sehingga mereka biasanya kurang eksplorasi lebih dalam lagi soal alternatif dari filmmaking strategi. Soal prioritas ini, gue mau ajak teman-teman untuk nempatinya tuh seperti ini. Yang pertama, storytelling strategi. Kalau dalam konteks wise budget, sebelum kita mikirin terlalu jauh soal teknis ini itu dan sebagainya, pertama-tama yang paling penting adalah pastiin dulu strategi storytelling seperti apa yang bisa diwujudin dengan budget yang ada atau dengan budget yang kita anggarin. Percuma kita berangan-angan terlalu jauh dan keasikan mikirin banyak hal ketika ujung-ujungnya pas mau dieksekusi, jelas-jelas nggak bisa tercapai. Jadi, sebelum kita melangkah kejauhan, pastiin dulu ide kita memang doable. Kita sering banget dengar cerita bagaimana filmmaker tuh harus kompromi antara idealisme dia dan kesanggupannya. Penting diingat ya, bahwa bisa mewujudkan sebuah ide, walaupun itu mungkin berupa sebuah pilot project, prototype, atau short film, itu lebih real daripada sebuah catatan yang disimpan di komputer. Karena ketika sebuah ide berhasil diwujudin, maka itu akan membuka sebuah peluang dan diskusi untuk menjadi potensi-potensi di kemudian hari supaya berkarya lebih baik tentunya. Yang kedua, casting strategi. Salah satu casting strategi yang gua sukai dan sering dilakukan oleh Netflix adalah nempatin cast yang biasanya mahal sebagai supporting role dan nempatin pendatang baru atau cast yang lebih terjangkau sebagai main role. Gue juga bahkan udah sering melakukannya berkali-kali and it works. Dengan casting strategi kayak gini, kita tuh masih bisa punya ruang negosiasi dengan seorang talent yang lumayan populer, sekaligus ngejaga supaya kualitas acting nggak drop terlalu jauh. Yang trik itu adalah nempatin cast lain sebagai lawan acting dari pemain tersebut. Jadi yang mesti dilakuin adalah pastiin dulu bahwa si pemain populer memang orang yang cukup profesional dan bersedia dipasangin dengan siapa aja. Kedua, siap-siaplah untuk cari casting yang seimbang. Tapi percaya deh, banyak banget filmmakers yang secara nyata bercerita bahwa mereka seringkali nemuin cast yang enggak terduga, bahkan dari orang-orang biasa. Walaupun memang pasti akan sedikit lebih effort ya dibandingin dengan hire pemain yang punya jam terbang tinggi. Tapi percaya deh bahwa upaya itu tuh tetap worth to try. Yang ketiga, audio strategi. Banyak yang nanya, kok Hollywood tuh bisa ya bikin audio yang clean dan solid banget? Jujur aja, untuk ngejawab itu semua, bakalan perlu sebuah sesi workshop tersendiri, dan penting banget kita semua tahu bahwa environment untuk bikin audio seperti itu tuh memang benar-benar terkontrol dengan baik. Salah satunya tuh mereka sering pakai yang namanya partisi audio untuk mengisolasi kualitas dialog. Singkatnya, nggak mudah dan nggak murah untuk nyamain kualitas Hollywood. Nah, buat kita-kita yang wise budget, kita tuh bisa pertimbangin pemakaian clip-on microphone dengan lebih intensif untuk ngejamin kualitas-kualitas dialog supaya terjaga karena clip-on ini tuh punya polar pattern yang cukup terbatas. Terus gimana dong dengan boom mic? Nah, ini ada satu kejadian lucu nih. Jadi singkatnya, waktu itu tuh gue perlu syuting di Singapura dan jelas nggak bisa bawa kru banyak-banyak. Untuk audio pun cuma bisa 1 orang. Setelah gue diskusi dengan orang audio, dia bilang pakai aja clip-on dan bakalan rekam ambience secara terpisah. Nanti di post dia yang akan atur. Dan dia pun menjamin aman banget untuk keperluan bioskop. Akhirnya, mostly semua adegan di Singapura tuh kayak lokasi di airport, tempat-tempat umum dan sebagainya, direkam pakai clip-on. Singkat cerita, hasil akhirnya tuh memang oke banget kan. Nah, terus gua nanya sama dia, berarti nextnya gua bisa dong semua syutingan gua pakai clip-on dan semua proses audio di manage di post pro aja kan. Dia cuma ngasih gua senyum dan ketawa doang. But anyway, tetap penting untuk pilih kualitas alat-alat yang kita pakai dan ingat bahwa beli gear yang murah bisa aja berakibat pengeluaran yang lebih banyak. Yang keempat, visual strategi. Nah, ini gua tuh nggak tempatin di paling atas karena di sini tuh benar-benar banyak banget ruang kreatif yang bisa di-manage
sesuai dengan budget. Salah satunya yang paling krusial adalah ketika diskusi dengan tim sinematografi, kita semua akan sampai pada titik-titik penting untuk mutusin apakah memang harus semahal itu, atau ada gak alternatif lain supaya message-nya tetap sampai. Kembali ke skala prioritas, salah satu strategi yang bisa kita pertimbangin adalah nentuin beberapa hero shot yang memang perlu effort tinggi, tapi biarinlah beberapa shot lainnya menjadi shot-shot yang lebih effortless. Jadi, nggak perlu setiap shot itu tuh membuat kita terbebani cost dalam konteks waktu dan keuangan. Ini berlaku untuk semuanya ya, jadi termasuk lightingnya, lokasinya, props, dan sebagainya. Namanya juga visual, jadi apapun yang kelihatan, itulah yang menjadi elemen dari strategi visual. Hal lain yang menurut gua, semua future filmmaker tuh nggak perlu khawatir lagi adalah kualitas kamera sinema yang semakin terjangkau. Paling nggak nih, kalau kita lihat kamera yang udah di-approve sama Netflix aja, kita tuh bisa temuin kamera-kamera yang harganya masih di bawah 50 juta. Begitu juga alternatif brand lighting zaman sekarang yang makin terjangkau dan makin compact bentuknya. Jadi sekali lagi, banyak banget ruang kreatif di area visual ini yang tetap bisa bikin message dari sebuah film dimengerti oleh penonton. Yang kelima, crew strategy. Salah satu cara paling efektif untuk punya kru yang lincah dan taktis adalah penentuan job desk yang multitasking tapi spesifik. Nggak terhindari lagi yang namanya double job, triple job, dan sebagainya. Yang tricky adalah nyusun tim yang memang bersedia untuk berjuang sama-sama. Gue seringkali menggunakan prinsip karakter above skill. Skill adalah sesuatu yang bisa di-upgrade dan dipelajari seiring waktu. Tapi dapetin karakter kru yang benar-benar punya daya juang tinggi, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Gue sendiri memang punya kru-kru andalan yang udah teruji seiring waktu dan selalu mau bekerja dengan gua regardless kondisi dan budget. Yang penting, apresiasi dari kita ketika kita punya budget yang lebih dan cukup longgar bisa membuat mereka juga sadar bahwa kita nggak ngelupain mereka ketika kita memberikan lebih. Jadi, kalau kita bisa nyusun skala prioritas kita dengan baik, selain ide kita bisa terwujud dengan budget yang ada, produksi berjalan rapi, hasilnya juga akan memiliki value yang jauh lebih gede dibandingkan dengan real budget yang kita punya. So future filmmakers, keep learning, keep shooting, and action!